Jangan bebas sudah dilakukan. Baik itu dia. Kepala KDRL-nya, kepala ajaib juga dia ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses ya setiap apa yang kalian usahakan, insyaallah. Oke guys, selepas kemenangan Indonesia U19 2-1 ke atas Argentina U19 ini, ramai yang memprediksikan Indonesia ini adalah 5 tahun ke depan ini, karena dari sekarang ini umur 19 tahun, kemudian 5 tahun ke depan tim ini yang akan menggalas tanggung jawab ke timnas senior nanti. Dan 5 tahun ke depan ini Indonesia diprediksikan akan melaju sehingga ke Piala Dunia. Perkembangan ini sebenarnya bukan sahaja pengamat sepak bola daripada Indonesia sendiri, tetapi daripada luar negeri juga menjangkakan sedemikian. Dengan adanya tim Indonesia di kelompok umur daripada 19, 20, 23 dan juga timnas senior yang ada pada saat ini, mampu sebenarnya untuk mengukir sejarah baru untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan sekarang ini Indonesia pada tanggal 5 September ini akan bermula putaran ketiga Piala Dunia, dan Indonesia akan melawan Arab Saudi, bermain di Arab Saudi di Jeddah. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia ini? Cuma saya ingin memberi semangat sebenarnya kepada Indonesia ini, karena Indonesia ini satu-satunya tim di ASEAN yang begitu cepat, begitu drastik peningkatan semua daripada kelompok umur sampailah ke timnas senior ini. Jadi semua pemain harus menjaga fokus itu, karena memang banyak pujian-pujian sekarang ini guys di media sosial, tetapi yang pentingnya pemain tidak hilang fokus. Mereka tetap mengikut taktikal yang dilakukan oleh Sinteyong, dan juga mereka perlu menjaga skala attitude mereka. Mereka perlu menjaga kebugaran, perlu menjaga fisik, perlu menjaga pemakanan, gizi penting, dan juga mental itu penting. Jadi ini semua perlu dijaga. Jadi saya ingin mereaksi satu video pada hari ini terkait dengan selepas kemenangan timnas Indonesia itu, yaitu Lee Yun Sion. Mereka punya tim yang siap ke Piala Dunia. Pantaskah Indonesia jadi kekuatan baru Asia? Oke, itu yang saya ingin reaksi. Daripada Korea yang merespons demikian. Oke, kan tidak apa guys, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud, fields of green and gold. Awalnya kita akan berpikir gak kalah besar aja pas lawan Argentina itu udah bagus bagi Indonesia. Tapi siapa sangka, timnas justru mengejutkan siapapun yang menyaksikan laga Argentina versus timnas Indonesia di Seoul Art Cup Rabu sore. Skuad Garuda tak hanya mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1, ketika secara permainan, pasukan dari Indra Syafri ini juga mampu mendominasi secara telak laga kontra Argentina. Hal ini pun membuat banyak pengamat hingga media di Asia terkejut saat menilai jika timnas telah menjadi sensasi baru Asia. Lantas, apakah ini yang disebut sebagai skuad Piala Dunia di masa depan Indonesia? Berikut video ulasannya. Oke guys, kita simak. Memang ini mungkin jadi pemain pelapis nanti. Umur mereka sekarang 19 rata-ratanya, dan 5 tahun ke depan ketika baru secara 24. ranking FIFA, timnas senior Indonesia saat ini masih berada di ranking 132 dunia dibandingkan di Argentina atas yang punya timnas Malaysia, senior di ya. ranking 1 dunia. Jelas kami pikir semua akan ragu untuk mengatakan pasukan Garuda bisa mengejutkan timnas U20 Argentina di turnamen Seoul Earth di Korea. Ada perbedaan level yang cukup besar jika melihat prestasi kedua tim sebelumnya. Tapi siapa sangka, timnas Indonesia benar-benar telah jauh lebih berkembang. Ketika di Seoul, Korea, pasukan Indra Syafri ini mampu membuktikan jika Argentina bisa kita kalahkan. Semua tidak menyangka kan,
Tapi ini bukan secara kebetulan, ini memang permainan Indonesia. Saya melihat di babak kedua pun cukup bagus ya. Bermain di cuaca yang terik dengan suhu mencapai 34 derajat Celcius. 34 derajat Celcius, Indonesia guys. sendiri awalnya mengalami kesulitan saat langsung ditekan oleh pasukan timnas Argentina. Benar saja, skuad tim Tenggo itu akhirnya mengambil keunggulan cepat di babak yang pertama. Namun menariknya, pemain timnas Indonesia tampak memiliki mentalitas yang kuat. Meski tertinggal, mereka nggak panik dan mulai mengambil kendali penguasaan Inilah permainan mental di 15 pemain menit Indonesia akhir ini. babak yang pertama. Hingga pada akhirnya perubahan drastis terjadi di babak kedua. Memasukkan pemain-pemain anyar, Indonesia meningkatkan intensitas serangan mereka. Berbagai peluang didapatkan baik melalui skema permainan apik hingga bola mati. Hingga akhirnya dimulai dari Kadek Arel yang mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Aksi dari Ragel dalam menekan bek lawan berakhir dengan hadiah penalti saat ia dijatuhkan kiper ini memang Argentina. betul-betul Dan dijatuhkan. timnas berhasil comeback dengan skor 2-1. Sebuah kesebelasan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Baik itu dia. Kepala Kadek Arelnya, kepala ajaib juga dia ini. Laki Oh ini pun. Ananda juga lah gol kemenangan. Sekali lagi, kemenangan timnas Indonesia 2-1 atas Argentina sendiri menjadi menarik tatkala tim Garuda mampu membuat para pemain Argentina tertekan. Secara permainan kita kita tengok lebih statistik. baik. Sekarang coba deh lihat 63% statistik guys. Tercatat Indonesia timnas punya mampu menguasai 63% statistiknya. penguasaan bola dengan total 10 tembakan 10 berbanding 7 milik tembakan Argentina. ya. 3 on on target, target. dan juga 6 chance created. Jadi ini bukan kemenangan Wah, kebetulan, melainkan memang Ini memang timnas bagus main lebih kan? baik. Hal yang sebenarnya juga diakui pelatih Argentina Claudio Gognali yang mengatakan jika di babak kedua Indonesia lebih baik dari mereka. Babak pertama berjalan bagus, seperti yang diharapkan. Tetapi Indonesia lebih baik di babak yang kedua. Kami akan mempersiapkan diri lebih Claudio serius untuk Gognali. pertandingan selanjutnya melawan Korea. Claudio Gognali, sumber Gokja News. Dia pun agak terkejut juga dengan permainan timnas Indonesia di babak yang kedua itu. Sangat mengesankan pemain-pemainnya. Kewalahan juga Argentina ya. Pengakuan Pengakuan media Korea. Keberhasilan timnas Indonesia untuk mengalahkan timnas Argentina tentu menarik banyak perhatian. Tak hanya dari tanah air, namun juga dari dunia internasional. Termasuk Korea yang jadi tempat pertandingan atau turnamen Seoul Cup Earth 2024. Media-media mereka nampak terkesan dengan keberhasilan pasukan Indra Syafri mengalahkan timnas Argentina, yang merupakan salah satu skuad timnas terkuat di dunia. Salah satunya dari Hanis Post yang menuliskan Indonesia artikel pertama soal kali menang Indonesia melawan yang pertama Argentina kali menang melawan di babak Argentina. pertama Seoul. Sementara itu media Korea lainnya, Gokja News, membuat tulisan atau ulasan artikel dengan judul Indonesia sebagai sensasi Asia Tenggara yang bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan timnas Argentina. Tapi Korea ini dia tahu sudah bahwa Argentina ini bahwa Indonesia ini memang dalam Piala Asia U23 mengalahkan Korea juga. Jadi mereka tahu juga sebenarnya kekuatan Indonesia ini di kelompok umur ini. Apabila Indonesia di Piala Asia mengalahkan Australia, mengalahkan Korea juga, dan ini U19 bisa mengalahkan Argentina. Jadi mungkin mereka ketar-ketir dan mereka mengetahui Sinteyong ada di Indonesia. Jadi mereka tahu bahwa perubahan besar Indonesia punya permainan itu adalah pencetusnya adalah Sinteyong juga. Nah itu yang semua media-media Korea ini mewar-warkan Indonesia ini mengejutkan. Oke, kita lanjut guys. Artikel tersebut disebutkan jika Indonesia memiliki pola permainan yang agresif yang mampu untuk terus memberikan tekanan pada timnas Tapi memang agresif yang juga lah. menunjukkan comeback sensasional dari sensasi Asia Tenggara tersebut. Ringing loud and clear. One team, one desire. Hearts full of fire. Days of blood and sweat. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup.
tim yang dibentuk dengan serius menuju Piala Dunia. Inilah potensi besar timnas Indonesia jika skuad Garuda kita disiapkan dengan baik oleh federasi. Sebagai info, timnas U19 yang baru saja mengalahkan timnas Argentina ini sejatinya merupakan tim yang sudah sangat kompak banget. Gak hanya itu, mereka juga punya pengalaman bertanding yang begitu banyak di uji coba internasional. Mulai dari menghadapi tim-tim kelas dunia di Toulon Cup Prancis, di mana saat itu kita mungkin kalah. Tapi jelas, bertanding di Toulon Cup memberikan para pemain pelajaran dan pengalaman berharga untuk berkembang. Selanjutnya pengalaman ada turnamen AFF, ini AFF kita menangkan juara sebagai juara. Dan terbaru, di Korea, kita membuktikan jika uji coba internasional yang sudah dimainkan lebih dari 15 kali dalam setahun, benar-benar menghasilkan para pemain yang terus berkembang. 5 tahun ke depan ini, pemain-pemain 19 nih, dia akan menjadi 24 tahun. Jadi, itu yang akan menjadi pemain timnas senior nanti. Jadi, kebanyakan rata-rata pemain di sini. Ini semua pemain lokal lagi. Belum lagi ada pemain keturunannya. Jens Raven, Welber, jadi belum ada. Pun mereka bisa juga memberi saingan kepada Argentina dan mengalahkan Argentina. Ini adalah langkah bagus untuk menyiapkan timnas U20 dengan maksimal. Seperti kita tahu, PSSI punya target besar di timnas U20. Mereka ingin membawa tim ini untuk lolos ke Piala Dunia U20. Dan dengan bagaimana mereka mampu mengalahkan Argentina, kami pikir peluangnya terbuka lebar. Jika mengingat Argentina merupakan salah satu tim terbaik di dunia, meski ini di level junior. Sekarang, seperti kata Erick Thohir, kemenangan atas Argentina tentu patut disyukuri, betul, tapi tidak boleh besar kepala. Artinya, para pemain tidak boleh timnas besar kepala, harus tahu ya. Kita belum mencapai apa-apa. Para pemain gak boleh puas dan terus berkembang untuk mencapai tujuan besar yang telah ditetapkan. Membawa nama harum timnas Indonesia berkompetisi di level sepak bola paling elit di dunia, yakni ajang Piala Dunia. Semoga hal itu bisa tercapai. Mudah-mudahan guys ya. Oke guys, mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir. Indonesia perlu fokus dan tidak besar kepala. Jadi pemain-pemain ini harus diberikan selalu motivasi lah, sama ada oleh pelatih Dasapri, oleh Bapak Erick Thohir sendiri. Karena mental dan emosi mereka itu cepat terganggu jika ada pujian atau kejian, jika mereka tidak dapat mengawal secara baik daripada segi sudut positifnya, maka mereka akan berpikiran secara negatif. Jadi semua pola pemikiran ini akan sentiasa di-upgrade, diberi motivasi oleh tim-tim motivasi yang ada di timnas Indonesia ini. Jadi saya ingat dan saya pikir juga Bapak Erick Thohir telah menyediakan langkah-langkah yang komprehensif untuk membantu meningkatkan mental dan emosi sebagai pejuang pada pemain-pemain ini. Mereka tahu dengan kemenangan ini mereka tidak besar kepala, mereka tidak bisa untuk terlalu jumawa, mereka masih ada lagi ke depannya. Dan di pertandingan ini mereka perlu melayani lagi Thailand dan juga Korea Selatan. Jadi harus fokus dengan dua perlawanan selepas ini, karena kalau menang melawan Argentina tetapi kalah kepada Thailand dan Korea juga akan menyebabkan mungkin gangguan emosi itu akan tertekan lebih bebanan itu. Jadi biar fokus dan melawan Thailand bisa menang, kemudian melawan Korea juga kalaupun tidak bisa menang, bisa seri ataupun imbang, itu sudah cukup baik sebenarnya. Dan kalaupun kalah, mungkin kalah 1-0 dengan cara permainan teknikal yang bagus, itu masih bisa diterima oleh sesiapapun, terutamanya fans fanatik yang ada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita doakan guys, Indonesia ini di berbagai kelompok umur dan juga di timnas seniornya akan tetap konsisten dan juga ada halal tuju yang jelas untuk ke Piala Dunia. Dan insya Allah saya akan ke Indonesia guys, nonton secara langsung di GBK perlawanan di antara Indonesia melawan Australia di putaran ketiga pusingan Piala Dunia 2026 ini. Jadi sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe selalu
berkomentar dan like. Terima kasih banyak-banyak, tanpa kalian saya tidak mampu berkembang di channel Ruangan YouTube ini. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.